Oke, udah recording. Silakan Pak Bram. Shalom Khabarim. Selamat datang. Baruhim Habaim. Khabarim, sore ini kita akan kembali masuk di dalam pembelajaran dan pembahasan parasa mingguan kita. Dan pada petang ini kita akan belajar dari parasa naso. Pertama-tama saya mengucap syukur dan juga berterima kasih kepada Aki Andre yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa share, untuk bisa memberikan pembahasan dari parasa ini. Baik, Khabarim semua, sebelum kita masuk di dalam pembelajaran Torah, terlebih dahulu kita akan membaca berkat untuk belajar Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitsanu bemitzvotav vetsivanu la'asok bedivrei Torah. Diberkatilah dikau Hashem, Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan yang memerintahkan kita semua untuk menyibukkan diri kita dalam pembelajaran Torah. Di dalam nama Mesias kita, Yeshua. Mari sama-sama kita katakan, amin. Ya Khabarim, parasat naso, bahannya diambil dari Bamidbar, bilangan 4, ayat 21, sampai pasal 7, ayat 89. Haftara dari Softim, Hakim-Hakim 13, ayat 2, sampai ayat yang ke-25. Dan Brit Hadasa dari Yohanan, Yohanes 7, ayat 53, sampai dengan pasal 8, ayat 11. Dan berikutnya dari Maaseh Haslichim, Kisah Para Rasul 21, ayat 17, sampai dengan ayat 32. Tentunya ada hal yang berbeda, karena biasanya kita bahasa Inggris semua ya, Khabarim. Nah sekarang kita ada bahasa Indonesianya. Baik Khabarim, sebelum kita masuk di dalam parasa naso, kita mau ulang sedikit, kita review sedikit parasat Bamidbar. Di dalam parasat Bamidbar, yaitu di dalam bilangan 1 ayat 2, dikatakan, hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel. Kita melihat bahwa Hasem sangat sayang kepada umatnya Israel. Kita membaca bahwa beberapa kali Hasem menghitung jumlah umatnya, karena Hasem sangat menyayangi mereka. Di Bamidbar 1 ayat 2 ini, Khabarim, Hasem memerintahkan untuk menghitung Bani Israel, yaitu yang berumur 20 tahun ke atas. Ini dipersiapkan untuk berperang. Jadi mereka yang mempunyai kesanggupan untuk berperang itu dihitung. Lalu selanjutnya di dalam Bamidbar 3, bilangan 3 ayat 15, juga ada perintah untuk mencatat Bani Levi menurut puak-puak dan kaum-kaum mereka. Semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas. Harus kau catat. Kalau catatan yang tadi, yang sebelumnya, itu Bani Levi nggak dicatat.
Tapi di sini ada perintah untuk mencatat Bani Lewi. Tapi dari umur 1 bulan ke atas sampai umur tertentu dan dicatat. Nah, pencatatan ini, Khaperim, tujuannya adalah sebagai ganti setiap anak sulung Israel yang mana mereka kehilangan hak kesulungan mereka karena mereka terlibat di dalam dosa anak lembu emas. Itu bisa kita baca di dalam Bilangan 3 ayat 41. Jadi anak-anak sulung bangsa Mesir itu mereka mempunyai hak untuk membawa korban atas nama keluarga mereka. Tetapi karena mereka terlibat dengan dosa anak lembu emas, maka sayang sekali hak itu hilang. Sehingga Hasem harus mengganti exchange. Mengganti anak-anak sulung bangsa Israel dengan bangsa Lewi. Nah, kita tahu bahwa keturunan Lewi itu ada 3. Yang pertama Gerson, yang kedua Kohat, dan yang ketiga Merari. Itu anak-anak Lewi. Ada Gerson yang pertama, Kohat anak yang kedua, Merari anak yang ketiga. Tetapi Hasem telah memilih cucu dari Kohat, yaitu Aharon dan keturunannya, khusus keturunan Aharon untuk menjadi Kohanim di antara orang Israel. Oke, kita lanjut lagi. Nah, dari hasil perhitungan, maka ada selisih jumlah antara orang Lewi dan anak sulung Israel. Anak sulung Israel setelah dihitung ada kelebihan jumlah sekitar 273 atau 300 orang. Nah, sedangkan orang Lewi sendiri, 300 orang Lewi itu adalah anak sulung. Jadi mereka nggak bisa exchange, nggak bisa dipakai untuk menukar. Lalu apa yang dilakukan oleh Hasem? Ini juga sesuatu yang harus kita pahami, Khaperim. Hasem itu tidak hanya sekedar untuk menghitung anak sulung Israel, lalu menghitung Mesir, lalu ada kejumlahan, ada selisih jumlah, lalu berkata, ya sudah, nggak apa-apa. Hasem tidak seperti itu. Hasem sangat menghargai setiap nesama. Oleh sebab itu, kelebihan jumlah dari anak sulung Israel yang tidak bisa digantikan oleh orang Lewi, mereka harus membayar 5 shekel untuk penebusan mereka. Maksudnya adalah Hasem sangat menghargai setiap nesama. Mereka harus tetap ditebus dengan cara yang benar sesuai dengan kehendak Hasem. Ya, ini kita review aja sebentar sebelum kita masuk karena di parasa Naso ini masih ada hubungannya dengan Bamidbar. Lalu kita lanjutkan lagi di Bilangan 4 ayat 2. Ini menarik. Hasem memerintahkan untuk menghitung khusus Bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri di antara Bani Lewi menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Ini luar biasa, Misbah, Khaperim. Kehat adalah anak kedua, bukan anak sulung. Dari keturunan Lewi, anak sulung itu adalah Gerson. Tetapi yang dihitung pertama, yang diperintahkan Hasem untuk dihitung pertama, itu adalah Kehat. Setelah Kehat dihitung, nah baru kita masuk di parasat Naso. Nah, di dalam Bamidbar 4 ayat 2 ini, Bani Kehat dihitung itu yang berumur 30 sampai 50 tahun. Yaitu mereka yang wajib tugas untuk melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. La'asot melacha be'ohel moed. Jadi mereka khusus untuk melayani pekerjaan di dalam kemah pertemuan.
Sekarang kita masuk di parasat nasonya. Parasat naso dimulai di Bilangan 4 ayat 21 dan ayat 22. Hasem berfirman kepada Mose, hitunglah juga Bani Gerson menurut puak dan kaum-kaum mereka. Bahasa Ibraninya ditulis begini. Vaidaber Adonai el Mose lemor naso et ros bene Gerson. Lalu ada tambahan gamhem. Ini menarik, Khaverim. Hasem bilang begini, hitung Bani Gerson dan juga mereka. Jadi 2 kali. Hitung Bani Gerson, gamhem, dan juga mereka. Apa maksudnya ini? Hitung Bani Gerson dan Bani Gerson. Hitung mereka dan hitung mereka. Nah, ini menarik istilahnya. Sekarang kita mau lihat Rasi dulu. Komentar dari Rasi. Rasi menulis begini. Take also the sum of the sons of Gerson. Also. Hitunglah keturunan atau hitunglah suku Gerson. Dan ada gamhem di sana. Nah, kata gamhem ini menurut Rasi, Khaverim, sekalipun mereka sudah menghitung Bani Kehat, berdasarkan perhitungan Bani Kehat, Bani Gerson pun harus dihitung. Maksudnya apa? Untuk melihat berapa banyak dari mereka yang benar-benar siap, usia mereka cukup untuk dimasukkan kepada mereka yang fit for service. Fit for service. Khaverim. Fit bahasa Ibraninya apa, Khaverim? Kasher. Penghitungan yang dilakukan atau sensus yang dilakukan Hasem kepada bangsa Israel, tujuannya adalah untuk mempersiapkan mereka masuk di dalam peperangan. Walaupun ada pemuda-pemuda 20 tahun ke atas yang disiapkan untuk perang, juga ada suku-suku Lewi yang juga disiapkan untuk perang. Oleh sebab itu, mereka harus fit. Mereka harus kasher. Kasher, kita tahu kasher. Saudara ingat tentang hukum kasrut. Ini bicara tentang fit, tentang kelayakan. Pertanyaannya begini, Khaverim. Bagaimana supaya mereka bisa kasher? Bagaimana supaya mereka bisa layak di hadapan Hasem? Salah satu caranya adalah mereka harus terlibat di dalam pekerjaan untuk kemuliaan Hasem. Mereka harus terlibat di dalam avoda. Mereka harus terlibat di dalam pekerjaan untuk kemuliaan Hasem. Baru mereka kasher. Jadi Rasi menjelaskan di sini bahwa Bani Gerson pun mereka harus dihitung. Dan mereka harus dilihat seberapa banyak mereka kasar, seberapa banyak mereka mampu, seberapa banyak mereka fit untuk masuk di dalam tugas untuk kemuliaan dan tugas untuk kepentingan keselamatan bangsa Israel. Baik, kita lanjut lagi. Rabbeinu Bachya juga memberikan komentar seperti ini. Kata Ibrani gamhem itu menunjukkan bahwa Bani Kehat menjadi acuan di dalam perhitungan ini, bahwa prosedur yang dipergunakan atau prosedur yang diberikan kepada Bani Kehat ini menjadi acuan untuk sensus, untuk perhitungan.
Jadi prosedur yang digunakan oleh Bani Kehat ini juga digunakan kepada Bani Gerson. Dan di sini dikatakan bahwa kenapa Rabbeinu Bahya menjelaskan mengapa Bani Kehat yang bukan anak sulung, anak kedua, tapi mereka dihitung pertama. Mereka lebih diutamakan dari Gerson, yang harusnya mereka mendapat bagian lebih karena mereka anak sulung. Di sini kita melihat bahwa Kehat mendapatkan hak istimewa, maksudnya lebih dari Gerson karena mereka mendapatkan tugas untuk membawa barang-barang kudus dan barang-barang maha kudus di dalam miskan. Mereka membawa tabut perjanjian dan mereka membawa mesbah persembahan, yaitu barang-barang yang kudus di dalam miskan. Ini sebabnya kenapa Bani Kehat lebih utama dari Gerson. Tapi nanti kita akan lihat, Khabarin, kita akan lihat hal-hal yang menarik di dalam parasat naso ini. Baik, saya akan jelaskan dulu mengenai komentar dari Rabbeinu Bahya ini. Saya mau ajak Khabarin, kita mau balik sedikit ke parasat Vayechi. Nah, Misbakah, Khabarim, ini beberapa tugas yang bisa kita lihat dari Gerson, Kohat, Merari, dan Kohanim. Kalau kita melihat di sini, Bani Gerson bertanggung jawab untuk merawat barang-barang yang merupakan tenunan. Tutup dinding, miskan, kain tahas, dan lain sebagainya. Dan mereka diam di sisi barat dari miskan. Jumlah sensus mereka sebanyak 2.630 neshamot. Lalu berikutnya Bani Kohat. Bani Kohat ini bertugas untuk membawa barang-barang kudus, barang-barang maha kudus. Kita perhatikan sebentar di sini, Khabarim, bahwa barang-barang kudus, miskan, barang-barang maha kudus di miskan, ini spesial. Kohat mempersiapkan diri mereka untuk membawa langsung barang-barang kudus ini. Karena barang kudus ini tidak boleh dibawa dengan menggunakan kereta atau dengan menggunakan alat-alat angkut lainnya. Barang-barang kudus ini hanya dipanggul langsung oleh Bani Kehat. Makanya mereka benar-benar spesial. Karena barang-barang kudus ini, Khabarim, nggak boleh dibawa dengan alat-alat angkut lain, kecuali digotong langsung oleh Bani Kehat. Dan Bani Merari bertanggung jawab untuk barang-barang kayu, pengait, papan, dan lain sebagainya, tirai-tirai. Dan mereka diam di sisi utara dari miskan. Saya nggak akan jelaskan ini begitu panjang. Bani Kehat jumlahnya 2.750, mereka diam di bagian selatan. Merari di bagian utara, jumlah mereka 3.200 neshamot. Dan terakhir ada Kohanim. Kohanim ini khusus keturunan dari Aharon. Jadi anak-anak Aharon. Mereka ini khusus untuk korbanot dan lain sebagainya. Nah, kita mau balik sebentar di parasat Vayechi. Di parasat Vayechi, kita ingat ketika Yaakov memberkati anak-anak Yosef, yaitu Menashe dan Efraim. Tentu Khabarim masih ingat. Ketika Yosef mendengar bahwa Yaakov sudah tua, sakit, maka Yosef membawa kedua anaknya untuk diberkati oleh Yaakov. Lalu Yaakov menyilangkan tangannya dan meletakkan tangan kanannya di atas Efraim, anak yang kedua, dan tangan kirinya di atas Menashe, anak yang pertama. Lalu Yosef bilang, "Pak,
Jangan begitu, ini salah. Yang Menase ini, yang Efraim ini terbalik. Tapi ayahnya menolak di dalam ayat ini. Tetapi ayah menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah bangsa yang besar. Kita lihat di sini, Rasi memberikan komentar seperti ini. Manasye akan menjadi bangsa yang besar. Dalam hal apa? Dalam hal Gideon. Dari keturunan Menase itu akan muncul seseorang yang namanya Gideon. Dan Gideon ini akan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Kita bisa baca di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 8. Bagaimana Gideon, dia menghancurkan bangsa Midian. Dia memberikan kekalahan besar kepada bangsa Midian dan dia memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Sehingga Gideon dipandang besar di tengah-tengah bangsa Israel. Ini mengapa dikatakan Manasye akan menjadi besar. Tetapi kita lihat bahwa his younger brothers, adiknya akan lebih besar. Rasi menjelaskan kenapa adiknya lebih besar. Ini dilihat dari Yosua. Yosua juga adalah keturunan dari Efraim. Dikatakan Yosua juga mengalahkan Eretz Israel. Waktu itu belum Eretz Israel, waktu itu masih tanah Kanaan. Jadi Yosua memimpin bangsa Israel untuk menaklukkan tanah Kanaan dan mengajarkan Torah kepada Israel. Ini kenapa dikatakan Efraim lebih besar. Karena apa? Selain dia menguasai atau menaklukkan tanah Kanaan, Yosua juga dia mengajarkan Torah. Kita tahu bahwa ini juga terjadi antara Menase dan Efraim. Menase setiap hari itu membantu Yosef di dalam pemerintahan, di dalam kerajaan. Setiap hari dia sibuk dengan pemerintahan. Tapi Efraim, setiap hari dia duduk sama kakeknya, Yakub, dia belajar Torah. Ini mengapa Hasem memandang bahwa orang-orang yang la'asok, bedivre Torah, orang-orang yang menyibukkan diri mereka dengan Torah, itu akan dipandang lebih besar. Kita bisa melihat di dalam Pirkei Avot 6 ayat 1. Apa yang menjadi reward dari belajar Torah dan melakukan mitzvot? Rabbi Meir berkata, siapapun yang menyibukkan dirinya, siapapun yang la'asok bedivre Torah, hanya untuk kepentingannya di dirinya sendiri. Perhatikan Kak Perim. Ketika seorang belajar Torah hanya untuk dirinya, jangan salah pengertian. Maksudnya begini, kalau ada orang yang belajar Torah hanya dengan maksud untuk, nih, gua mau kasih lihat nih sama dia nih. Dia nih salah nih, gue belajar Torah supaya gue bisa. Nah, ini motivasinya nggak benar. Ketika seseorang belajar Torah hanya untuk mengelevated, ya, untuk menaikkan nesamanya untuk kepentingan nesamanya pribadi, maka dikatakan dia akan mendapatkan banyak hal. Ya, merits many things. Dia akan disebut teman yang terkasih, seseorang yang mencintai Hashem, seseorang yang mencintai sesama manusia, seseorang yang menyenangkan Hashem, seseorang yang menyenangkan sesama manusia, dan banyak hal. Kak Perim bisa baca di sini banyak hal yang bisa
didapati oleh seseorang yang belajar Torah dengan motivasi yang benar. Ya, dikatakan and people benefit from his counsel. Banyak orang akan mendapatkan keuntungan dari nasihatnya, dari knowledge-nya, dari pengetahuannya, dari pengertiannya, dari kekuatannya. Banyak sekali. Namun yang lebih menarik, Haverim, kita lihat di komen berikutnya. Likute Sichot menjelaskan begini. Marriage tadi, yang marriage many thing tadi, yang banyak tadi, itu sebenarnya hanya keuntungan sampingan dari belajar Torah. These merits are merely the side benefits of Torah study. Hanya keuntungan sampingan. The true reward yang sesungguhnya adalah the inner bond with Hashem. Ketika seseorang belajar Torah sebenarnya dia memiliki satu ikatan yang kuat dengan Hashem. Ini yang luar biasa. Ya, Haverim. Makanya kenapa Hashem memandang orang yang la'atsok pedive Torah itu lebih tinggi di mata Hashem. Ya, kita tidak bicara soal secara fisik. Ya, nah, ada ikatan inner bond dengan Hashem. Kita lihat lagi di Pirkei Avot 4 ayat 2, Ben Azai berkata, lari. Maksudnya segera lakukan mitzvah yang paling mudah. Dan hindari dosa, hindari pelanggaran. Kenapa? Karena reward dari sebuah mitzvah adalah mitzvah yang lain. Ini kita juga sudah belajar banyak juga dari Aki Andre. Seseorang yang melakukan mitzvah, mereka akan dituntun kepada mitzvah yang lain. Nah, upah dari melakukan mitzvah adalah mitzvah. Kita lanjut lagi, Haverim. Bahkan ketika seseorang mengharapkan reward, benefit yang akan dia terima dari belajar Torah, nah ketika dia menyadari bahwa infinite bond, keterikatan yang sangat luar biasa dengan Hashem, ini bisa terjadi ketika seseorang melakukan mitzvah, maka seseorang akan menyadari bahwa ketika dia menyadari akan keterikatan dengan Hashem karena mereka melakukan mitzvah, mereka akan menyadari bahwa komitmen mereka semakin berkembang untuk mereka taat kepada mitzvah. Nah, sampai di sini, Haverim, kita mau melihat bahwa mempelajari atau menyibukkan diri di dalam belajar Torah itu ada sesuatu yang bukan hanya diterima di dunia saat ini, tapi juga di dunia akan datang. Itu juga kata dari Chazal. Ya, nah pertanyaannya begini. Kalau misal kita menerima reward di dunia ini, juga di dunia yang akan datang. Lalu sebenarnya rewardnya apa sih? Kok dikatakan kok akan lebih tinggi? Lebih tinggi maksudnya apa? Kalau misal kita ada di suatu masa, ya dunia yang akan datang, dunia yang di luar ruang dan waktu, tidak ada ruang dan waktu, lalu apa maksudnya? Kita lebih tinggi, kita lebih rendah. Ya. Nah, kalau kita melihat dari penjelasan Likute di sini, Saudara, kita melihat ada ikatan yang kuat. Maksudnya apa? Upah dari kita belajar Torah adalah kita semakin dekat
dekat dengan Hashem. Dengan kata lain, kita menjadi semakin mirip dengan Hashem. Kita semakin sama dengan Hashem. Kita semakin dekat dengan Hashem. Itu maksudnya. Nah, Khawairim, tadi kita sudah lihat manfaat dari ketika seseorang menyibukkan diri dalam belajar Torah. Ada satu keikatan dengan Hashem, ada reward yang diterima, juga secara fisik dan lain sebagainya. Namun kita ingat di dalam Parasat Bamidbar, kita belajar dari Mechilta de Rashbi. Mengapa Torah diberikan di padang gurun? Ya, tentunya begini. Supaya siapa saja yang ingin mendapatkannya, dia bisa mendapatkannya. Hafid masih ingat ya? Jadi Torah itu tidak diberikan di tanah Israel. Sehingga Israel bisa mengatakan, oh ini milik kami. Atau Torah itu juga tidak diberikan ke satu kota tertentu. Sehingga penduduk kota itu mengatakan, oh ini Torah milik kami. Tapi Torah diberikan di padang gurun supaya siapapun, siapa saja yang ingin mendapatkannya, ia bisa mendapatkannya. Jadi, pertanyaannya begini, Torah itu milik siapa? Torah itu milik siapa saja yang ingin mendapatkannya. Torah itu bukan hanya milik Israel. Torah itu milik siapa saja. Kita harus memahami pemikiran Judaism, Khaverim. Judaism, hak yang menjadi hak mereka adalah keimaman. Keimaman itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Keimaman hanya menjadi milik orang Israel. Tetapi Torah adalah milik siapa saja. Siapa saja yang ingin mendapatkan Torah, dia bisa mendapatkan. Nah, ketika kita belajar Torah, salah satu tujuan, kalau di Pirkei Avot 6, itu dijelaskan ada 48 hal yang orang harus mengerti untuk dia bisa mendapatkan Torah. Salah satu hal ketika seorang belajar Torah adalah begini. Dia belajar untuk dia bisa mengajarnya kembali, atau dia belajar untuk dia bisa mempraktekannya. Jadi Torah yang dipelajari itu juga harus bisa diberikan kepada orang lain. Supaya orang lain juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Orang lain bisa mendapatkan reward yang sama. Orang lain bisa mendapatkan manfaat yang hebat dari Torah. Ini luar biasa. Oleh sebab itu, kita mau masuk di dalam komentar dari Hiskuni. Kita lihat. Do not fail to also count the members of the house of Gerson. Walaupun mereka tidak membawa barang-barang kudus, mereka tidak mengangkut barang-barang kudus, miskan, tetap mereka adalah anak sulung dari keluarga Lewi. Maksudnya apa? Perhatikan, Khaverim. Kalau kita gambarkan Kohat itu sebagai bangsa Israel, mereka yang memiliki Torah, mereka yang memiliki, maksudnya gini, mereka yang menerima Torah pada awalnya, lalu mereka yang memiliki hak keimamatan dan lain sebagainya. Dan kalau kita melihat Gerson ini sebagai bangsa-bangsa, sebagai goyim, maka Kehat juga harus bisa memberikan Torahnya kepada Gerson. Sehingga Gerson juga harus dihitung. Supaya apa? Supaya Gerson bisa dimasukkan
ke dalam bilangan mereka yang akan melakukan avoda di Ohel Moed. Ini gambaran yang harus kita pahami, Khaverim. Ketika Khaverim dengan rajin belajar Torah, dengan rajin melakukan mitzvot, Khaverim punya tugas lain, yaitu Khaverim harus bisa memberikan Torah ini kepada teman-teman yang lain, kepada bangsa-bangsa yang lain, supaya apa? Supaya mereka juga bisa dihitung, accountable. Mereka bisa dimasukkan, digabungkan ke dalam kelompok yang sama untuk bisa melakukan avoda for the sake of Hashem. Untuk kepentingan Hashem. Ini sangat luar biasa. Itu tujuan kenapa kita belajar Torah, menyibukkan diri di dalam Torah. Karena apa, Khaverim? Kehat, kalau kita perhatikan, sekalipun keturunan Kehat itu ada Aharun yang menjadi imam besar, tapi perhatikan, mereka bukan dari keturunan anak sulung. Sedangkan Gerson adalah keturunan anak sulung. Ya, Khaverim. Jadi, Mose juga harus menyadari, Harun juga harus menyadari, mereka sebenarnya bukan anak sulung, tetapi Hashem memilih mereka untuk menjabat sesuatu yang sangat penting di dalam the house of Israel, rumah Israel. Oleh sebab itu mereka juga harus paham, semua itu bukan karena mereka lebih dari yang lain, bukan karena mereka lebih berharga dari yang lain, tapi karena Hashem memilih mereka. Hashem memberikan anugerahnya kepada mereka, sehingga mereka juga harus memberikan anugerah yang sama kepada Gerson, kepada bangsa-bangsa yang lain, supaya bangsa-bangsa ini juga bisa dihitung masuk di dalam orang-orang yang akan melakukan avoda di Ohel Moed, melakukan avoda di dalam pekerjaan Hashem. Kita lanjut lagi, Khaverim. Kita akan lihat di dalam Bamidbar 4 ayat 27. Ini juga lebih menarik lagi nih. Dikatakan begini. Alpi Aharon uvanav tihye. Seperti yang diucapkan, seperti yang diperintahkan, seperti yang dikatakan Aharon dan anak-anaknya, kol avodat benei hagersuni. Seluruh pekerjaan, seluruh tugas dari Bani Gerson. Jadi Bani Gerson, orang-orang Gerson ini harus melakukan tugas mereka sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Aharun dan anak-anaknya. Yaitu tiga dari sebenarnya anak-anak Aharun sudah ada yang meninggal ya, tetapi tetap mereka harus dibawa instruksi dari Aharun sendiri. Tiga nih, Aharun, Elazar, dan Itamar. Jadi mereka harus benar-benar di bawah masjiah mereka. Ya, yakni segala tugas pengangkatan. Lechol masa'am, ulechol avodatam. Jadi semua avoda mereka, semua pekerjaan mereka, itu harus sesuai dengan perintah dari perkataan dari Aharun dan anak-anaknya. Nah, lalu ada perkataan uvkadetem alehem bemismeret et kol ma'asam. Untuk menjelaskan hal ini, saya ambil dari
Rabi kita, Rabi Ishak Sapira. Rabi Ishak Sapira mengatakan begini, ada satu kata yang sangat penting, yaitu kata tifkot, yang muncul hampir 20 kali di ayat ini, di parasa ini, kata tifkot. Nah, kita melihat tadi di Bilangan 4 ayat 27, ada kata upkadatem. Upkadatem ini dari akar kata P, Kuf, dan Dalet, yaitu pekudah. Apa itu pekudah, Kaverin? Pekudah itu adalah order, military order, perintah ketentaraan. Itu pekudah. Nah, kata ini juga berasal dari kata Ibrani pikadon. Jadi pakadatem, upkadatem, ini juga berasal dari kata Ibrani pikadon. Pikadon itu artinya deposit. Maksudnya mereka harus bertukar shift. Jadi mereka yang melakukan avoda di Ohel Moed, ini khusus Ohel Moed nih. Karena ini khusus anak-anak Levi. Ya, mereka adalah Gerson, Kehat, Merari. Ini mereka punya shift. Ya, jadi kayak tentara. Ini benar-benar tugas ketentaraan. Khaverim, dulu saya pernah bekerja. Saya punya kantor pusat itu ada di Tanah Abang. Pas sebelah markas pasukan pengamanan presiden. Jadi kalau misalnya dari lantai 4 kantor tuh kita bisa lihat pasukan itu kalau mereka lagi selesai tugas lalu mereka aplusan begitu, wah, melihatnya itu seru ya, Kaverin. Mereka selesai tugas satu, lalu mereka jadi tukar shift. Ya, nah ini pikadon. Ini juga terjadi di pekerjaan Kehat, pekerjaan Gerson, Merari. Jadi mereka seperti tentara. Jadi mereka bertukar shift. Nah, kata Ibrani untuk shift itu adalah mismeret. Mismeret. Jadi mereka harus bertukar shift. Mismeret ini dari kata shomer. Shomer. Nah, jadi semuanya ini menjadi satu kesatuan. Jadi kalau kita lihat Khaverim, seluruh pekerjaan Kohanim itu mirip dengan spiritual battle. Ini saya ambil dari, saya quote dari perkataan Rabi kita, Rabi Sapira. Jadi kalau kita lihat penghitungan sensus ini memang benar-benar dipersiapkan untuk perang. Ya, baik perang fisik juga spiritual battle, peperangan spiritual. Nah, yang menarik, kedua kata ini, pakadatem atau upkadatem dan mismeret, dua kata ini kalau digabung, ini menjadi avoda. Jadi avoda itu bukan sesuatu yang simple. Avoda ini seperti orang berperang. Ya, Khaverim, ada order, ada pakadatem, ada military order, juga ada mismeret dari kata shomer. Jadi mereka harus guard, mereka harus jaga pekerjaan mereka, dan mereka harus jaga seorang dengan yang lainnya. Jadi kalau kita melihat di Bilangan 1 ayat 2, itu dihitung 20 tahun ke atas untuk military order, untuk perang. Dan di dalam Bilangan 4 ayat 2 dan selanjutnya, ini dihitung juga orang yang Lewi. Orang Lewi 30 sampai 50 tahun ke atas, ini untuk avoda, spiritual battle. Nah, implikasinya apa, Miss Baka? Ini saya catat, saya quote dari perkataan Rabi kita. Katakan begini, bila Anda datang untuk bekerja, bila Anda datang untuk melakukan avoda, ya di sini dikatakan ini avoda di the tent of meeting, di Ohel Moed, Anda tidak bisa datang hanya sekedar untuk bekerja. Tapi Anda harus datang sebagai spiritual army, sebagai tentara yang fokus untuk mengangkat beban dari Hashem, ya, apalagi kita harus membawa nama kudus Hashem.
Ya. Nah, yang sangat menarik, Yeshua juga mengatakan bahwa beban yang aku berikan kepadamu itu ringan, tidak berat. Rabi Sapira mengatakan demikian. Ketika kita menerima pekudah, menerima sebuah perintah dari Hasem, dan ketika kita shomer, ketika kita menjaganya, maka masa beban itu tidak akan berat. Itu akan menjadi ringan. Jadi jika Anda hari ini, kalau misalnya ada saudara yang hari ini, aduh, berat ya belajar Torah ya, berat ya melakukan mitzvah ya, berat tefillah, stakharit, mincha. Kalau saudara mengalami ada beban seperti itu, Rabi bilang begini, saudara harus tahu framework-nya. Framework-nya harus tahu. Ya, dikatakan ada spiritual of Smira, di mana masing-masing kita saling memperhatikan, saling arifut. Ya, kita aktif. Kita aktif untuk datang dan melakukan pekerjaan kita. Nah, kalau kita memiliki motivasi seperti ini, maka kita akan mampu untuk menyelesaikan bahkan tugas yang paling berat. Kita bisa selesaikan. Nah, jadi setiap kita accountable. Setiap kita. Saya ingin lewat parasa ini, lewat parasa ini saya ingin bahwa kita semua memahami, kita semua ada di dalam avoda yang sama. Kita semua ada di dalam posisi yang sama. Dari yang 20 tahun, yang 30 tahun, sampai yang 50 tahun, ya, dari anak-anak muda yang ada di komunitas ini, yang baru berumur 20, 23, ya, sampai mereka yang umurnya sudah di atas 50, kita memiliki avoda yang sama. Dan kita memiliki perang yang sama. Spiritual battle kita sama. Dan tugas kita adalah, perhatikan, kita harus saling menjaga satu dengan yang lain, dan kita harus saling sharing. Kalau Rabi Sapira bilang begini, that is the Torah, Galatia 6 ayat 2. Bear each other burden. Kita harus bisa saling berbagi beban kita. Ya, hari ini saya berbagi beban sama Aki Andre. Aki Andre ada tugas, saya menggantikan untuk menyampaikan pembelajaran Torah kepada kita semua. Ya, dan saya berharap ini bukan hal yang pertama, tapi ini juga akan berlanjut untuk bisa menyampaikan Torah kepada kafirin semua. Ya, nah kalau kita menjaga shomer, kalau kita menjaga pekerjaan ini, dan kita mau saling berbagi, saling arevut, maka nggak ada yang berat. Semuanya akan menjadi ringan. Ya, kalau kita melaksanakan ibadah sahabat bersama, nanti ada yang ambil bagian di sini, ada ambil bagian di sana, ada ambil bagian di sana, maka semuanya itu akan membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Ya, kalau kaverim berdiam diri, tidak melakukan apa-apa, ini yang menjadi masalah. Rabi Sapira menjelaskan begini. Ketika mereka masuk di dalam avoda, baik Gerson, Kohat, Merari, maka mereka tidak ada yang lebih tinggi. Mereka semuanya sama. Mereka masuk di dalam pekerjaan yang sama, mereka masuk di dalam avoda yang sama, mereka memiliki kepentingan yang sama. Sama seperti kita. Saya, Aki Andre, Aki Eka, Aki Paul, Pak Peter, siapapun anak-anak muda, kita semuanya sama. Masing-masing kita ada porsi kita, ada bagian kita. Yang menjadi masalah adalah kita mau ambil nggak porsi kita? Kita mau ambil nggak bagian kita? Kalau kita mau ambil porsi kita mau ambil bagian kita, ini arego. Maka masa, beban itu akan menjadi ringan.
tidak akan menjadi berat. Kita lihat di alinea terakhir dikatakan, so who is carrying your burden? And are you also willing to carry the burden of somebody else? That is part of doing God avoda. Amin, Khaverim. Ini luar biasa. Ini menarik sekali. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi saat ini, Khaverim, melalui parasat nasu ini, saya mau mengimbau kepada kita semua yang ada di komunitas ini. Mari, kita mau ambil bagian kita. Mungkin ada Khaverim yang memiliki kemampuan di IT. Ayo silakan. Lakukan sesuatu di bidang itu. Atau memiliki kemampuan di bidang yang lain. Ayo silakan. Tujuan kita apa? Tujuan kita adalah kita mau memberikan Torah seluas-luasnya pada bangsa ini. Kita mau memberikan kebenaran Hashem seluas-luasnya kepada bangsa ini, supaya bangsa ini bisa mengerti, memahami, melihat, menemukan kebenaran. Dan mereka bisa dimerdekakan oleh kebenaran itu. Ini bagian yang kita mau ambil bagian hari ini. Baruch Hashem. Kita mau lanjut lagi di Bilangan 5 ayat 1 dan 2. Bilangan 5 ayat 1 dan 2. Vaidaber Adonai el Moshe lemor zav. Perintahkan kepada orang Israel supaya semua orang yang zaraat, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Khaverim, saya tidak akan menjelaskan terlalu detail di sini karena ini menyangkut tentang bahwa area miskan, area tabernakel itu harus bersih dari kenajisan. Orang-orang yang zaraat, orang-orang yang sakit kusta, najis, dan lain sebagainya, tidak boleh ada di area itu. Karena kita tahu bahwa pada masa itu ada 3 kemah. Ada kemah tabernakel, ada kemah orang-orang Lewi, juga ada kemah bangsa Israel. Nah, ini berbicara tentang area kemah tabernakel. Ini harus bersih. Tetapi begini, Khaverim. Bagaimana kalau ada orang yang karena dia berdosa, karena dia bersalah, dia harus mempersembahkan korban. Nah, dia kan harus masuk ke area itu. Nah, makanya ada halakahnya. Ini halakahnya cukup detail. Ya, halakahnya cukup detail. Jadi kalau misalnya ada orang yang najis, ya, dan dia harus ditahirkan lewat pengorbanan, dia tetap bisa masuk ke area itu, tetapi dia tidak boleh nyelonong ke sana ke sini, masuk ke tempat-tempat yang lain. Ada tempat-tempat khusus buat mereka. Intinya begini, Khaverim. Intinya kemah tabernakel itu adalah tempat Hashem hadir di sana, tempat para imam mempersembahkan korban di sana, sehingga area itu harus bersih dari orang-orang yang najis. Namun saya mau mengajak Khaverim untuk kita melihat sisi yang berbeda. Di dalam Matthieu 21 ayat 12 dan 14, lalu Yeshua masuk ke Bait Elohim. Lihat, masuk. Kalau masuk berarti ini udah masuk ke dalam pelataran. Dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Elohim. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ya, Khaverim udah tahu cerita ini. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Maka Yesua bertindak di sana. Ini menarik, Khaverim. Mereka itu bukan orang yang
punya zaraat, bukan orang yang sedang mengeluarkan lelehan, bukan orang yang sedang najis. Mereka itu orang sehat, orang bersih. Tetapi mereka melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Hashem. Mereka menjadikan halaman Bait Elohim itu menjadi tempat yang tidak murni, tidak bersih. Jadi kita tidak melihat hal fisik di sini. Kita tidak melihat hal yang kelihatan, zaraat, hal fisik. Tapi kita melihat orang-orang yang nesamanya udah rusak. Ini nggak kelihatan nih, Haverim. Ya, di luar aman-aman aja, bagus, baik. Tapi nesamanya nggak baik. Ya. Nah, ini juga yang harus kita waspadai hari-hari ini. Yeshua memberikan kepada kita suatu pembelajaran yang di level yang lain. Ya, jadi tidak sekedar melihat secara fisik, tapi Yeshua mengajarkan kita untuk melihat secara nesama. Ada orang-orang yang sehat tapi nesamanya sangat-sangat tidak baik dan mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Hashem. Dan Yeshua benar-benar bertindak untuk hal ini. Nah, jadi ini yang menjadi bagian kita. Yeshua minta kepada kita untuk juga bisa melakukan apa yang Yeshua lakukan di bagian kitab Mattityahu ini. Kita harus membawa mereka kembali kepada kebenaran, kembali kepada hal-hal yang baik. Kita mengajak mereka untuk masuk ke dalam Bait Elohim, masuk ke dalam hadirat, masuk ke dalam Shekinah Hashem dengan hal-hal yang benar, dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang tulus di hadapan Hashem. Ya, dimulai dari siapa? Dimulai dari kita, Haverim. Ya, dimulai dari kita. Kita mulai. Yang menarik adalah di ayat yang terakhir. Maka datanglah orang-orang buta. Nah, lihat. Malah orang-orang yang secara fisik buta, timpang, ya, ini malah datang ke dalam Bait Elohim dan itu disembuhkan oleh Yesus. Orang-orang sehat yang nesama yang nggak sehat dicambuk sama Yeshua, diusir sama Yeshua. Tapi orang-orang yang secara fisik mereka tidak sehat, tapi nesama mereka baik. Dan mereka disembuhkan, dipulihkan. Ini adalah waktunya Hashem mau memberikan kesembuhan kepada setiap kita yang mau datang dengan hati yang benar di hadapan Hashem. Kita harus benar-benar hilul Hashem. Salah ya, Haverim ya? Salah. Kita harus apa? Kidus Hashem. Yang salah ya, Haverim ya? Kita harus kidus Hashem. Harus menguduskan nama Hashem. Ya. Baik, Haverim, kita akan lanjutkan lagi. Ini untuk pengudusan tempat ibadah. Sekarang kita lanjutkan lagi di Bilangan 5 ayat 12. Daber el bani Israel famarta alehem is kitis teh isto uma ala bo ma'al. Berbicara kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila istri seseorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya, ini berbicara tentang roh kecemburuan sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada istri yang tidak setia, lalu suaminya mempunyai roh kecemburuan dan wah, ini kayaknya istri saya nggak benar nih. Dia harus melapor kepada Kohen, kepada imam. Ya.
Yang saya mau bahas di sini adalah Talmud Sota 3a mengatakan begini. Seseorang tidak berdosa kecuali jika roh kebodohan masuk ke dalam dirinya. Ini komentar dari Talmud Sota 3a. Jadi ada roh kebodohan yang masuk di dalam dirinya. Dikatakan di situ tiste. Tiste dibacanya tiste. Itu kalau kita lihat sinnya itu titiknya ada di sebelah kiri. Itu berarti S, tiste. Ya, tapi komentar Sota mengatakan ini juga bisa dibaca tishte. Yang artinya roh kebodohan, bodoh, folly, roh kebodohan. Kita lihat lagi. Nah, kalau terjadi hal seperti ini, Kejadian 5 ayat 15 mengatakan, maka haruslah orang itu, pria itu, membawa istrinya kepada imam. Dan orang itu harus membawa persembahan karena perempuan itu sebanyak 1/10 eva tepung jelai. Yang ke atasnya tidak dituangkan minyak dan yang tidak dibubuhinya kemenyan. Karena korban itu ialah korban sajian cemburuan, suatu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaan. Kita belajar juga dari para khazal bahwa ketika wanita ini berdosa, dia tidak berdosa kepada suaminya saja, tapi dia juga berdosa kepada Hashem. Ya, maka dikatakan tadi ada is 2 kali. Dia berdosa itu tidak hanya kepada suaminya, tapi dia berdosa juga kepada Hashem. Nah, dikatakan bahwa mereka harus membawa persembahan 1/10 eva tepung jelai. Ya, Talmud Sota 14a menjelaskan kenapa kok persembahannya itu tepung jelai, makanan hewan. Karena wanita ini bertingkah seperti kelakuannya seperti binatang. Oleh karena itu korban persembahannya juga adalah makanan hewan. Ya, kita sudah banyak belajar hal ini. Ya, yang saya mau tekankan di sini, Haverim, bahwa ada beberapa hal yang hanya mampu ditanggung oleh orang-orang pada generasi zaman itu. Misalnya, contohnya kayak Zaraat. Zaraat itu hanya bisa ditanggung oleh generasi saat itu yang memiliki Nesa Mengkuat. Sekarang ini Zaraat itu bisa dikatakan nggak ada. Apalagi hukum tentang sota ini, Kaberin. Kalau kita baca hukum tentang sota, kalau saudara baca di Talmud Yerusalmi, hukum tentang sota, ini wanita ini dibawa keluar, dia diberdirikan dan seluruh wanita hadir di sana, seluruh wanita hadir, mereka melihat wanita itu, ya, bagaimana dia diperlakukan menurut hukum sota, dipermalukan menurut hukum sota. Maksudnya apa? Maksudnya agar wanita-wanita lain yang melihat, mereka tuh nggak berani untuk melakukan hal yang sama. Belum lagi rambutnya diurai, lalu bajunya dilepas di atas, lalu cuma diikat, ya, jadi kayak setengah telanjang begitu, dan dia harus minum air pahit, dikatakan air kudus yang dipersiapkan oleh imam, air yang diambil dari kior itu tuh bejana tembaga yang dibuat dari cermin-cermin wanita Yahudi waktu mereka ada di Mesir, ambil dari kior, lalu diambil tanah dari dalam tabernakel, dicampurkan di sana di air itu, lalu dituliskan nama Hasem untuk menyatakan kutuk kepada wanita ini. Ini sesuatu yang generasi ini sulit untuk menerimanya. Ini hanya orang-orang generasi tertentu yang bisa menerimanya. Ya. Nah, yang saya mau sampaikan di sini,
adalah pembacaan kita di Yohanes 8 tadi. Yang tadi dibaca sama Pak Aminarno. Ada seorang wanita yang pagi-pagi ketangkap basah melakukan perzinahan. Lalu wanita ini dibawa kepada Yesua Rebenu dan mereka katakan, "Rabi, apa pendapatmu? Kami mendapati wanita ini berzina. Menurut hukum Mose, wanita ini harus dilempari dengan batu sampai mati." Lalu Yesua bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Kenapa tidak ada? Karena Yesua berkata, barang siapa yang tidak berdosa, biar dia yang terlebih dahulu melempar wanita ini dengan batu. Lalu tidak ada yang melempari wanita itu. Wanita itu ditinggalkan sendirian. Dan Yesua mendapati bahwa wanita ini tidak ada yang menghukumnya. Nah, yang menarik lalu Yesua berkata begini, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Haverim, apakah Yesua melanggar hukumnya Hashem? Khasbahalilah. Yesua tidak pernah keluar dari frameworknya Hashem. Yesua tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah Hashem berikan. Kalau saat ini, di waktu ini, kita mendapati seorang teman, atau kita mendapati saudara kita, atau kita, khasbahalilah ya, kabarin, kita tidak mengendaki itu. Kalau kita mendapati hal yang seperti ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menghakimi dia? Lalu kita tulis di media, kita permalukan dia? Kita lihat apa yang dilakukan Yesua. Yesua katakan, "Aku pun tidak menghukum engkau." Apakah Yesua tidak menghukum orang yang berdosa? Mungkin Khaverim ingat di satu sisi ketika Yesua sedang ada di perjamuan pesta nikah. Itu ada di Lukas 2. Lalu mereka kehabisan air anggur. Dan Miriam, ibunya Yesua Rebenu, ibu secara fisik, berkata, "Yesua, mereka kehabisan anggur." Lalu Yesus menjawab, "Apa urusanmu dengan aku, ibu? Saatku belum tiba." Tapi Miriam tahu apa yang dimaksudkan putranya Yesua. Dan Miriam katakan kepada pegawai-pegawai, "Nanti apa yang dikatakan, lakukan saja." Dan Yesua katakan, "Isi tempayan-tempayan ini dengan air, lalu menjadi anggur." Yang saya mau tekankan apa? Waktunya belum. Waktunya belum tiba untuk penghakiman. Lalu apa maksud Yesua? Mengatakan, intinya di sini, Khaverim, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Intinya di sini apa? Intinya adalah tesuvah. Yesua menghendaki wanita ini tesuvah. Khaverim ingat, ada 7 hal yang diciptakan Hashem sebelum semuanya diciptakan. Salah satunya apa? Khaverim, tesuvah. Tesuvah ini sesuatu yang sangat berharga buat Hashem. Nilainya sangat luar biasa. Yesua mau wanita ini tesuvah. Kembali kepada Hashem. Supaya apa? Supaya dia mengalami final redemption. Dia mengalami penebusan akhir. Kalau kita mau masuk di dalam tikun, Khaverim, tikun itu ada 2. Tikun secara pribadi dan tikun secara komunal. Kita tidak akan bisa mengalami tikun secara luas sebelum kita mengalami tikun secara pribadi. Yesua mengajak kepada kita semua.
untuk masuk di dalam kehendak Hashem. Apa itu kehendak Hashem? Supaya manusia bertobat. Supaya manusia meninggalkan cara-cara kehidupan mereka yang tidak berkenan dan masuk di dalam perjanjian Hashem. Kita lihat di Avot the Rabbi Natan. Ini cerita tentang Aharun. Bagaimana Aharun itu dia bukan saja besar dalam hal dia sebagai Kohen Gadol, tapi dia juga besar di dalam kasihnya kepada bangsa Israel. Di sini dikatakan kalau ada dua orang yang sedang berantem, lalu Aharun ini dia datang ke salah satunya. Dia berkata, bro, Anda nggak lihat saudara Anda di sana? Dia setiap hari memukul dadanya, mengoyakkan bajunya, dia benar-benar menyesal atas apa yang dia sudah lakukan terhadap Anda. Lalu pria ini, dia akan merasa nggak enak, dia akan merasa, aduh, saya rasa bersalah, saya sudah menyerang teman saya sudah melakukan perkara buruk kepada teman saya, dan Harun akan duduk sama pria itu sampai pria itu benar-benar bertobat, benar-benar menyesal, benar-benar melepaskan semua sakit hatinya, cemburunya. Nah, lalu Harun akan pergi ke orang yang satunya lagi. Sama. Bro, kamu lihat nggak saudaramu di sana? Dia menyesal dengan apa yang sudah dilakukan. Dia memukul dadanya, dia mengoyak pakaiannya, dia menyesal. Nah, lalu pria ini juga sama. Aduh, saya rasa nggak enak. Ya, saya bayangin begini, Haverim. Kalau Haverim ada di waktu yang sama, lalu Haverim didatangi sama yang namanya Aharun, Kohen Gadol. Saudara belum masuk pintu saja, belum masuk kemah pintu aja, itu hadirat Hashem udah terasa. Benar nggak, Haverim? Namanya juga Aharun. Imam Gadol. Sekina ada sama dia. Benar nggak, Haverim? Sekina ada di atas bangsa Israel karena siapa? Karena Aharun kan? Kita lihat, merit dari Miriam, itu bangsa Israel dapat air. Nah, merit dari Aharun, bangsa Israel dapat Sekina. Jadi kalau Haverim ada di waktu yang sama waktu itu, kalau saudara lihat, Aharun lagi masuk kemah, itu saudara rasanya seperti ada hadirat Hashem yang kuat di sana. Apalagi Harun bilang begini, saudaraku, lihat tuh saudaramu menyesal di sana. Aduh, saudara akan rasa nyesal, rasa malu. Saudara akan benar-benar bertobat. Nah, sama ini dilakukan oleh Harun. Harun duduk lagi sama orang yang kedua ini. Sampai orang ini benar-benar dia melepaskan semua sakit hatinya, dia melepaskan semua cemburunya, dia benar-benar menyesal, dan akhirnya mereka berbaikan lagi. Dan di sini dikatakan, for Aaron would make peace between husband and wife. Harun akan membuat perdamaian di dalam rumah tangga. Perdamaian antara suami, istri. Kalau suami istri berdamai, anak-anak berdamai. Kalau suami istri berdamai, anak-anak berdamai. Nanti bujang-bujang laki-laki, bujang-bujang perempuan, semuanya juga senang. Mereka bekerja dengan enak. Ya, coba kalau suami istri setiap hari berantem, bangun pagi bukan sakarit, bangun pagi berantem dulu. Akhirnya sakarit nggak jadi. Saya dulu bekerja punya bos begitu. Ini bukan cerita jelek ya, kabarin. Pagi-pagi bos yang perempuan ngajak doa, bos yang laki berantem. Akhirnya nggak jadi doa.
Atau doanya doa penuh dengan penyerangan. Doanya doa penuh dengan penyerangan. Akhirnya kan motivasi jadi nggak benar semua ya, akhirnya. Nah, kalau misalnya suami istri baik, anak-anak akan baik, anak-anak baik, nanti semua yang ada di rumah juga akan baik. Ya. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Harun sebagai imam besar. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 25 dan ayat 26 dikatakan begini, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Elohim memberikan kesempatan kepada mereka untuk tesufa dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka. Ya, saudara mengenal kebenaran ini macam-macam. Mengenal kebenaran ini bukan bicara soal mengenal Torah, mengenal firman, bukan. Mengenal kebenaran juga bisa mengenal gini, mengenali faktanya. Kebanyakan orang berantem karena apa? Karena ketipu. Faktanya nggak begitu, tapi diceritakan yang lain. Nah, itu bikin orang berantem. Benar nggak, Kak Ferim? Iya kan? Supaya apa? Mereka mengenal kebenaran. Maksudnya apa? Mengenal faktanya. Kan kalau orang digosipkan begitu, orang berantem. Karena dia nggak tahu kebenarannya. Cuman tahu, wah ini orang benar-benar nih. Gue diomong-omongin nih. Awas nanti kalau ketemu, gue omongin lagi. Karena apa? Mereka nggak tahu situasi aslinya. Nah, ketika Harun datang kepada mereka, Harun bilang situasi seperti ini. Oh, begitu ya. Oh, gitu saya salah ya. Nah, kebenaran itu harus kita tahu. Jadi bukan kebenaran firman saja, bukan kebenaran Torah saja, tapi kebenaran situasi itu kita harus tahu. Ya, dan kebenaran kondisi kita. Kalau memang kondisi kita nggak benar, kita harus tahu supaya kita sadar. Ya, supaya mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis. Iblis itu kan tugasnya memang begitu. Ya. Kita lanjutkan lagi. 2 Petrus 3 ayat 9. Adonai tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena apa? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ini yang Yeshua ajarkan kepada kita berkenaan dengan wanita tadi, Kak. Yeshua tidak menghendaki satu orang pun binasa. Sehingga Yeshua memberikan kesempatan kepadanya, wanita ini, untuk tesufa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan tesufa. Dikasih kesempatan untuk tesufa. Supaya apa? Supaya nggak binasa. Supaya bisa mengalami divine redemption. Yakobus 5 ayat 19-20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ini yang Rabi kita, Yeshua Rebenu kehendaki. Jadi ketika kita belajar Torah, kita melakukan mitzvot, maksudnya supaya kita bisa melakukan gemilut hasadim. Kita bisa membagikan kebenaran dan kita bisa lewat kebenaran yang kita bagikan, banyak orang dimerdekakan, banyak orang dibebaskan. Dan mereka akan masuk di dalam kebenaran bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan Rabi kita, bersama-sama dengan Mesias kita.
kita menyebarluaskan kebaikan lewat Torah. Ini yang harus dilakukan oleh Kehat juga. Kehat memberikan kesempatan, lewat Kehatnya diberikan kesempatan kepada Gerson. Itu yang dijelaskan oleh Razi. Itu yang dijelaskan oleh ayat itu. Berdasarkan apa yang diberikan kepada Kehat, itu juga harus diberlakukan kepada Gerson. Kalau Kehat itu adalah Israel, dan Gerson adalah bangsa-bangsa, maka melalui Kehat, Gerson itu juga dihitung masuk di sana. Melalui bangsa Israel, maka bangsa-bangsa juga bisa mendapatkan kesempatan untuk masuk menjadi bagian di dalam rumah Israel. Ini tugas kita, Haverim. Tugas kita ketika kita masuk di dalam komunitas ini, kita masuk di dalam pembelajaran Torah ini, maksudnya bukan kita nyaman dengan kondisi kita senang dengan banyak knowledge yang kita bisa terima, banyak kebenaran yang bisa kita terima. Tidak sampai di situ. Tugas kita adalah kita bagikan kebenaran ini sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Supaya bangsa-bangsa, supaya banyak Gerson-Gerson di sana yang bisa dihitung juga. Banyak Gerson-Gerson yang bisa juga ikut dengan kita. Karena kita juga bagian dari mereka dan kita bisa bersama-sama dengan Kehat untuk masuk di dalam avoda. Untuk masuk di dalam satu pekerjaan besar, yaitu membawa Mesias kembali kepada bangsa Israel. Ini tugas kita. Bagaimana pemimpin-pemimpin saudara saat ini mereka bekerja keras. Pemimpin-pemimpin saudara saat ini mereka benar-benar bergumul. Tidur sedikit. Hanya untuk apa? Hanya untuk bangsa-bangsa. Supaya Torah ini bisa sampai kepada bangsa-bangsa. Tantangannya banyak, Haverim. Dari mana? Dari kalangan sendiri. Ya, dari kalangan sendiri mereka benar-benar menyerang. Tetapi tidak putus asa. Para pemimpin kita tidak putus asa. Mereka terus bekerja dengan dia dan banyak orang-orang yang terlibat di sana. Ya, banyak. Nggak bisa dihitung. Banyak orang terlibat di sana. Mulai dari Amerika, Amerika Latin, Eropa, sampai ke Asia, sampai ke Korea semua. Terlibat di dalam pekerjaan yang besar. Dan kami rindu bahwa setiap Haverim di sini bisa terlibat. Hal yang paling kecil. Tidak ada yang kecil di hadapan Hashem. Ya, Haverimnya. Jadi kalau Haverim masuk di dalam ketentaraan tadi, ya spiritual battle, saudara masuk di dalam peperangan itu, saudara akan menjadi kasir. Enggak peduli siapa bapak saudara, siapa kakek saudara, apakah mereka penyembah berhala, apakah mereka orang ateis. Hashem enggak lihat ke atasnya. Tapi ketika Haverim masuk di dalam peperangan ini, masuk di dalam avoda yang dikatakan spiritual battle tadi, ketika Haverim masuk, Haverim akan dikuduskan. Kasir. Makanya kenapa dikatakan B'mitzvotah v'tzivanu. Kita dikuduskan oleh perintah-perintahnya Hashem. Ketika kita masuk di dalam perintahnya Hashem, masuk dalam avoda, Haverim dikuduskan. Enggak peduli keturunan di atas Haverim. Haverim dikuduskan. Ya, Haverimnya. Nah, oleh sebab itu kita lihat, kita baru selesai dengan malam sang mempelai wanita. Banyak orang yang bekerja keras di sini. Ya, dan rabi-rabi kita, morim, para moreh, para pengajar. Maksudnya apa nih, Kak Beri? Tentang the Night of the Bride ini. Cuman satu. Panggilan kepada bangsa-bangsa. Supaya apa? Supaya mereka masuk ke dalam pesta perkawinan. Haverim, kalau kita melihat, bukankah kita ini bangsa-bangsa, ini seperti
wanita yang tadi kan, wanita yang nggak setia kan. Kita sudah melakukan perzinahan secara rohani dengan banyak ilah-ilah asing. Kita dianggap seperti wanita yang tidak setia. Kalau misalnya Hasem memberlakukan the law of Sota, hukum Sota, kita sudah ada di sana. Tetapi kita lihat ada para pemimpin yang melakukan hal ini. Panggilan kepada bangsa-bangsa. Supaya apa? Supaya bangsa-bangsa masuk untuk bisa juga menerima ketubah. Untuk bisa menerima perjanjian bersama-sama dengan orang Israel. Untuk menjadi mempelai Sang Mesias. Ini bukan pekerjaan yang kecil. Ini pekerjaan yang besar, Pak Ferry. Ya, kita harus sadar kondisi kita, keadaan kita. Dan kita sangat memerlukan apa yang dijelaskan di dalam Parasa Naso ini. Baru Hasan, kita akan lanjutkan lagi. Kita lanjutkan ke Bamidbar 6 ayat yang kedua. Mungkin ini pembahasan saya yang terakhir di parasat ini. Daber el Bani Israel, Famarta Lechem, Is o Isa, Ki Yavli Livador, Nedar. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka apabila seseorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nazar khusus. Nedar, nazir. Yakni nazar seorang nazir untuk mengkhususkan dirinya bagi Hasem. Khabarim di dalam ayat ini tentang nazir ini adalah suatu sumpah, suatu janji yang diucapkan seseorang untuk mengkhususkan dirinya bagi Hasem. Jadi ini bukan sesuatu yang simple, bukan sesuatu yang enteng, bukan sesuatu yang biasa, tapi ini sesuatu yang sangat bernilai di hadapan Hasem. Karena apa? Dia mengkhususkan dirinya bagi Hasem. Jadi ini bukan sumpah-sumpah yang sembarangan. Ini ada aturannya, ini ada halakannya, dan tentunya ini bisa dilakukan ketika segala sesuatu yang menyangkut hal ini ada. Ya, kalau tidak ada ya ini juga tidak bisa dilakukan. Untuk menjadi nazir, seseorang laki-laki atau perempuan harus mengambil sumpah nazirut. Itu sumpah nazir, ini sumpah khusus. Nah, sumpah ini mencakup menahan diri dari 3 hal. Minum anggur, pokoknya apa saja yang dihasilkan dari pohon anggur, ya mau buahnya, mau kulitnya, mau kismis, mau juga anggur, pokoknya semua dari anggur. Itu yang pertama. Lalu mencukur rambut. Jadi mereka menahan diri dari mencukur rambut selama masa kenazirannya. Dan yang ketiga adalah menahan diri untuk bersentuhan dengan mayat, termasuk mayat anggota keluarganya. Ya, kalau kita melihat tentang mencukur rambut, ini ada hubungannya dengan kebanggaan. Ya, kebanggaan. Ada orang yang bangga karena apa? Karena wah, rambut itu kan seperti mahkota. Ya, jadi kalau misalnya rambutnya ikal, ya, coba Khabarim lihat kapan orang menutupi rambutnya. Ketika rambutnya sudah mulai tipis, sudah mulai putih, berubah, mulai ditutup ya, misalkan. Kapan orang membiarkan rambutnya kelihatan ya, ketika rambutnya bagus, tebal, hitam. Nah, ini menjadi satu kebanggaan. Ya, bersentuhan dengan mayat ini berbicara tentang kemurnian, tentang tame, ya, tentang tidak murni. Yang saya mau jelaskan sedikit adalah tentang minuman anggur. Para bijak, para sages, memberitahukan kita di Midras bahwa mengkonsumsi anggur berlebihan dapat menyebabkan pelanggaran hukum kemurnian keluarga. Mengeluarkan keputusan yang tidak benar tentang masalah-masalah Torah,
dan pemiskinan. Jadi para sages mengajarkan hal yang demikian. Ini bisa dilihat di Midrash Rabbah, juga di Leviticus 12 ayat yang pertama. Saya tidak terlalu detail. Berikut adalah beberapa peristiwa negatif yang dikaitkan dengan minum anggur. Para bijak kami mengatakan bahwa dosa mula-mula Adam dan Hawa itu juga melibatkan anggur, karena pohon pengetahuan sebenarnya anggur. Jadi gini, Haverim, ini menurut satu pendapat, ya. Jadi banyak pandangan di dalam Torah. Jadi ada satu pendapat, pandangan dari Torah, pohon pengetahuan itu adalah anggur. Jadi karena ini pun maka Hawa dan Adam berdosa. Lalu yang kedua, Noah. Setelah selesai banjir, setelah selesai air bah, Noah memutuskan hal yang pertama adalah menanam pohon anggur. Dia tanam pohon anggur, lalu dia petik hasilnya, lalu dia makan anggurnya, dia minum anggurnya terlalu banyak sampai akhirnya dia mabuk. Nah, akibat dia mabuk, dia memiliki perilaku yang tidak sopan, dan yang paling penting sih adalah dia kehilangan kemampuan untuk memiliki keturunan. Dan yang terakhir, serta mendatangkan kutuk atas keturunan Kanaan. Ini akibat dari minum anggur yang berlebihan. Lalu yang ketiga, Lot. Ketika Lot selamat dari Sodom dan Gomora, maka kedua anaknya melihat bahwa mereka mengira bahwa manusia sudah habis. Nggak ada lagi manusia. Jadi anak-anaknya Lot pikir, kita mau dapat keturunan dari mana? Manusia sudah binasa semua. Lalu mereka berikan ayahnya minum anggur yang banyak. Nah, gara-gara minum anggur berlebihan, akhirnya Lot melakukan incest. Yang keempat, pada saat pentahbisan tabernakel, ini bicara soal Nadab dan Abihu. Karena banyak minum anggur, akhirnya Nadab dan Abihu juga melakukan kesalahan di dalam persembahan mereka. Makanya, kalau Haverim baca, setelah kejadian ini, maka ada larangan keras dari Hasem tentang minum anggur. Apalagi kalau mereka mau melakukan tugas keimamatan. Mereka dilarang keras untuk minum anggur. Ini hanya sekilas saja tentang anggur. Lalu salah satu alasan yang diberikan mengapa 10 suku Israel diasingkan dari tanah Israel oleh Raja Assyria Sennacherib selama era kuil, ini maksudnya era Bait pertama, adalah karena mereka berlebihan mengkonsumsi alkohol. Seperti yang dikatakan di kitab Amos, Amos pasal 6, dikatakan celaka orang-orang yang merasa aman di Sion atas orang-orang yang merasa tentram di gunung Samaria, yang minum anggur dari bokor, yang berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yosef. Sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan. Dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai. Ini dari Amos. Jadi kesalahan bangsa Israel adalah karena mereka sudah nyaman, mereka sudah kaya raya, setiap hari mereka cuma duduk, makan, minum anggur, minum anggurnya tuh pakai bokor, berlebih-lebihan. Tapi mereka tidak pernah merasa, mereka tidak pernah merasa sedih dengan hancurnya keturunan Yosef. Mereka tidak peduli lagi dengan saudara mereka. Yang penting gua enak, gua nyaman, wah begitu kira-kira ya Haverim. Nah ini akhirnya mereka masuk kepada pembuangan. Namun begini Haverim, tentang sumpah atau ya tentang sumpah nazir, ini juga berbicara tentang hal yang sangat penting untuk kita menguduskan nama Hashem. Kalau seorang nazir dia sudah bersumpah,
dia benar-benar harus melakukannya dengan sangat-sangat baik. Mereka tidak boleh melakukan sumpah secara sembarangan. Kalau seseorang dia mengucapkan sumpah nazir, lalu dia tidak melakukannya dengan baik, maka itu sama saja dengan kalau kita lihat di dalam 10 firman itu menyebut nama Hasem dengan sembarangan. Dia akan membuat nama Hasem itu jadi sia-sia. Jadi kalau seseorang dia mengucapkan satu sumpah, satu janji, dan dia tidak menepatinya, dia tidak melakukannya, itu sama saja dia hilul Hasem, dia mencemarkan nama Hasem. Dia tidak membuat nama Hasem dikuduskan. Ini penting juga buat kita hari-hari ini. Makanya kita harus hati-hati dengan setiap perkataan kita. Ya, apalagi dengan janji-janji kita di hadapan Hasem. Saya pernah belajar dari Rabbi Bernstein. Rabbi Bernstein bilang begini, kalau saudara sudah mengucapkan berkat, saudara harus lakukan. Misalnya saudara sudah mengucapkan berkat untuk tidur, saudara sudah sema, saudara mengucapkan berkat buat tidur, ya saudara harus langsung tidur. Jangan sudah ucapkan berkat tidur, lalu saudara masih main HP, saudara masih chatting. Itu saudara membuat nama Hasem Lasar menjadi sia-sia. Nah, kalau misalnya Haverim sudah mengucapkan berkat untuk belajar Torah, la'asok bedivre Torah. Rabbi Bernstein bilang begini, belajar. Kalau saudara sudah mengucapkan berkat, harus lakukan. Jadi kalau saudara sudah ucapkan berkat la'asok bedivre Torah, lalu saudara nggak belajar, saudara nggak konsentrasi, saudara ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, itu sama aja saudara membuat nama Hasem itu menjadi sia-sia. Makanya kenapa hal ini juga ditaruh di parasat ini. Jadi kalau kita mengucapkan satu sumpah di hadapan Hasem, sebaiknya kita harus lakukan itu. Jangan kita mengucapkan sumpah kalau kita belum siap untuk kita melakukannya. Itu yang diajarkan oleh Rabbi kita, Rabbi Bernstein. Oke, kalau kita sudah ucapkan sesuatu berkat, lakukan. Ya, Hafirim ya. Kita sudah ucapkan berkat penyalaan lilin Sabat. Sudah ucapkan penyalaan lilin Sabat, lalu ada teman WA. Bisa ketemuan sebentar enggak? Oh iya, sebentar, tunggu ya. Bilang sama, Mama, tunggu sebentar, Ma. Nanti, tunggu sebentar nih, ada teman mau ketemu. Itu enggak boleh tuh. Ya. Kecuali ada tetangga bilang begini, Pak Eka nih misalnya Ibu Mayang baru selesai ucapkan ini nih, berkat penyalaan lilin. Lalu tetangganya bilang, Pak Eka tolong, ini tetangga saya mau lompat ke sumur. Terus Pak Eka bilang, oh iya biarin aja, saya mau sabat. Nggak boleh, biarin. Kalau bicara soal nyawa seseorang, nah boleh. Ya, boleh. Ya kalau misalnya ada tetangga kafirim, tolong Pak Eka, jangan cuma ada Pak Eka misalnya. Ya, ini tetangga saya mau lompat ke sumur. Ya udah Pak Eka harus bilang, nggak usah ngomong lagi, langsung lari tuh. Ya, langsung berikan pertolongan sedapatnya. Ya, tapi kalau misalnya ada teman, aduh penting nih, bisa nggak ketemu nih? Masalah pembayaran kemarin. Oh enggak, ya. Kalau kita sudah ucapkan berkat untuk kita belajar Torah, kita harus belajar Torah. Kalau kita udah ucapkan berkat buat tidur, sudah sema, kita harus tidur. Ya. Jadi jangan belum ngantuk nih, kita udah ucapkan berkatnya. Tapi kita nggak langsung tidur. Nah, kira-kira itu Hafirim yang bisa saya berikan, dan yang terakhir mengenai anggur ini, saya akan sampai lagi sedikit. Aturan berikut ini berlaku untuk orang yang telah minum revi'it.
sekitar 3 ons atau lebih banyak anggur atau minuman beralkohol lain yang memiliki efek serupa dan orang itu masih merasakan efek ini. Ya, ketika seseorang habis minum berlebihan lalu masih terasa efeknya, ini ada larangan. Yang pertama, ia tidak diperbolehkan berdoa. Ya, ini bisa dilihat di Code of Jewish Law, Orach Chaim 95, for more details. Yang kedua, ia tidak diperbolehkan membuat keputusan halakhic. Ya, ini aturannya. Dan yang ketiga, jika ia adalah seorang kohen, ia tidak diperkenankan untuk menyampaikan birkat Aharon. Ini bisa dilihat di Alter Rebbe Shulchan Aruch 128 ayat 51. Nah, Haverim, ini yang bisa saya sampaikan. Jadi parasat naso selain artinya sensus hitung, naso juga artinya adalah mengelevated, mengangkat seseorang. Lewat kohat, ketika penghitungan kohat, lalu dari kohat dihitung ke Gerson, maka Gerson diangkat. Diangkat oleh siapa? Diangkat oleh kohat. Lewat kohat, Gerson diangkat. Ini maksud dari naso. Jadi naso itu artinya bukan hanya sekedar sensus, menghitung, tapi naso juga artinya mengelevasi, mengangkat seseorang. Ya, dalam hal ini Gerson itu diangkat lewat kohat. Dia juga diangkat sehingga dia juga layak masuk di dalam Al-Qodah. Ya. Ada 2 ayat terakhir yang mau saya sampaikan. Yang pertama dari Efesus 5 ayat 17 dan 18. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Elohim, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan yang terakhir, itu sebabnya dikatakan, ini di ayat 14-nya, tadi ayat 17, 18, ini ayat 14-nya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Tidur di sini berbicara tentang nesama yang tidur. Nesama yang tidak bangkit. Dikatakan bangun, bangun. Haverim yang nesamanya masih tidur, bangun. Dan bangkit. Naso, bangkit. Dari antara orang mati. Dan Masiah akan bercahaya atas kamu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini adalah slide terakhir yang bisa saya sampaikan kepada Haverim semua. Kiranya lewat parasat ini kita memahami apa yang menjadi fungsi kita, apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi bagian kita. Dan biarlah lewat parasat ini Haverim sudah mulai berpikir apa yang akan saya lakukan lewat komunitas ini for the sake of Hashem, untuk kepentingan Hashem yang menjadi berkat bagi bangsa kita. Kiranya Hashem memberkati Haverim semua. Shalom, Shabbat Shalom, Hashem memberkati. Saudara Haki. Sebelum kita tutup dengan berkat, nanti kita akan selesaikan recordingnya. Mari kita tutup dengan berkat. Baru kata Adonai Eloheinu melech haolam aser natan lanu Torat emet vechai olam nata betochenu. Baru kata Adonai noten haTorah. Diberkatilah di kau Hashem kita yang memberikan kepada kami Torah kehidupan dan yang sudah memberikan kepada kami Torah di dalam Mesias Yeshua kami. Sama-sama kita katakan Amin. Amin. Saudara Akhi Abraham. Sama-sama, akhi. Sudah, Aki Abraham. Saudara Aki Abraham. Sama-sama. Saudara Akhi Abraham.